Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channel YouTube-nya aku. Nah, karena ada beberapa teman-teman aku yang sesama guru juga yang suka kadang komen di DM Instagram, ada juga yang komen di status WA, dan ada juga bahkan yang komen di channel YouTube-nya aku. Karena gimana sih cara mengajar secara online? Seperti informasi yang telah kita dapatkan, informasi terbaru bahwa kegiatan belajar di rumah ini diperpanjang sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Mengapa hal itu terjadi? Ya seperti yang kita tahu bahwa itu adalah usaha dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona itu. Jadi dimohon untuk patuh dan untuk tetap diam di rumah. Artinya belajar di rumah artinya bukan dijadikan kesempatan untuk mudik. Nah, artinya jika wabah virus ini selesai teratasi, artinya juga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Semoga virus ini juga dapat segera teratasi, vaksinnya segera ditemukan, dan semua yang sakit segera diberikan kesehatan, dan yang sehat tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini aku mau berbagi tips bagaimana cara mengajar online. Nah, menurut aku ada 3 tips bagaimana kita cara mengajar secara online. Nah, yang pertama itu adalah merancang cara penyampaian materi. Setelah guru melihat materi apa yang akan diberikan kepada siswa, guru juga harus dapat merancang materi ini cocoknya diberikan kepada siswa dalam jarak jauh itu seperti apa. Misalnya, cukup hanya dengan dibaca. Kalau misalnya itu materi IPA, IPS, atau PPKN cukup dengan dibaca, oke, siswa bisa mengerti, bisa memahami, selesai. Atau misalnya cukup siswa diberikan soal lalu mereka mencari jawaban lewat Google untuk memberikan penambah pengetahuan atau wawasannya, selesai. Oke, selesai. Atau bisa juga guru lewat aplikasi. Tapi untuk penggunaan aplikasi ini tidak semua kelas atau tidak semua jenjang pendidikan dapat menggunakan aplikasi. Contohnya anak kelas 1, 2 atau 3 SD seperti aku ngajar di kelas 3. Kalau misalnya mau ngegunain aplikasi kayak Google Classroom, Edmodo, atau Ruang Belajar, pada akhirnya aku pasti ngerepotin orang tuanya, karena belum tentu anaknya bisa dan belum tentu juga orang tuanya bisa. Tapi beda lagi kalau misalnya mungkin anak kelas 6 atau anak SMP, SMA yang mereka udah pegang handphone sendiri, yang udah pasti bisa mereka menggunakan aplikasinya sehingga nggak merepotkan orang tua, bisa. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak aku, kayak gimana? Kalau misalkan materinya bisa cukup dibaca doang, atau misalnya materinya bisa cukup lewat Google, selesai. Tapi kalau materinya perlu dijelaskan, contohnya adalah matematika. Materi yang sedang saya pelajari itu adalah tentang luas dan keliling bangun datar. Mau tidak mau, saya harus memberikan materi tersebut, harus dijelaskan. Salah satu cara yang dapat mudah dan orang tua pasti bisa, anak juga pasti bisa, adalah lewat video. Akhirnya bikinlah video yang diupload di YouTube. Sebenarnya bukan gaya-gayaan ngupload ke YouTube terus supaya anak nonton, bukan, tapi ngupload ke YouTube itu sebagai ikhtiar kita, usahanya aku untuk agar anak-anak mengerti materi yang disampaikan. Walaupun di rumah anak-anak ada orang tuanya, bisalah orang tuanya ngajarin. Mending kalau orang tuanya bisa, tapi banyak kejadian yang orang tuanya aja tuh nggak bisa ngejelasin gitu, atau orang tuanya ngerti tapi orang tuanya nggak bisa ngejelasin, kan nggak bisa juga akhirnya yaitu tadi akhirnya tadi membuat video yang menarik, videonya nggak perlu panjang, videonya nggak perlu, itu yang penting singkat, padat, jelas, sampai ke intinya. Jadi kita harus merancang materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah tetap dinilai. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada anak, jangan sampai kerjakan LKS dari uji pembelajaran 1 sampai uji pembelajaran 6. Nanti dikumpulkan ketika masuk, udah selesai. Nggak dijelasin, nggak dinilai. Yang anak mau ngerjain juga, ya buat apa, nanti aja gitu. Terus ngapain ngerjain juga, pas masuk juga nggak akan diperiksa. Pasti akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang muncul di benaknya anak. Sehingga tugas walaupun belajar online, agar pembelajaran lebih bermakna juga, walaupun online, walaupun ya dengan segala keterbatasan, tetap dinilai. Contoh cara nilainya kayak gini. Jadi
kita memberikan tugas kepada anak. Kemudian setelah diberikan tugas kepada anak, hasil anak itu difoto lalu dikirim ke WhatsApp, karena sekarang sudah canggih ya, dan pasti semua orang punya yang namanya WhatsApp. Nah, sehingga dikirim lewat WhatsApp lalu guru menilai, dan ternyata dengan seperti itu efektif. Efektifnya apa? Anak juga semangat karena pasti dinilai. Yang kedua, orang tua juga nggak mau kan asal-asalan nanti pas dinilai hasilnya jelek, pasti orang tua juga akan memberikan yang terbaik. Ingat, memberikan yang terbaik itu bukan artinya dikerjain oleh orang tua, bukan artinya orang tua yang ngerjain gitu, tapi tetap hanya membimbing anak. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi pembelajaran. Di minggu pertama, refleksi yang saya lakukan adalah dengan anak membuat video. Aku tanya, anaknya nggak ngerti materi apa, belajar online itu gimana, harapan kalian gimana. Di minggu kedua yang saya lakukan itu adalah memberikan materi yang mencakup rangkuman semua materi yang telah dipelajari selama 1 minggu. Oh, anak-anak bisa nggak nih, anak-anak ngerti nggak nih. Ternyata dari hasil kalau misalnya hasil belajarnya lebih dari 75%, artinya tujuan pembelajaran itu berhasil. Sehingga kalau misalnya 75% anak berhasil mengerjakan tugasnya atau nilainya di atas kriteria ketuntasan minimal, artinya oke, guru yang berhasil. Sehingga 25% ini bisalah kita mengerti bahwa oh, mungkin anaknya memang nggak paham belajar kayak gitu, atau mungkin di rumahnya nggak ada yang bantuin. Ya, banyak hal yang. Jadi harus guru ingat juga bahwa belajar online ini jangan sampai kita itu menuntut untuk ketercapaian kurikulum, tapi tetap memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak. Kalau misalnya pembelajaran bermakna itu dapat mencapai kurikulum, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa mencapai kurikulum, gak apa-apa. Namanya juga kita belajar online, jaraknya jauh, kita keterbatasan hanya dengan 2 buah handphone, misalnya 2 buah handphone yang jaraknya jauh. Kalau misalnya nggak tercapai kurikulum juga nggak apa-apa, karena juga pemerintah kan memberikan himbauan untuk guru jangan menuntut untuk tercapai kurikulum, tapi memberikan tugas yang dapat memberikan kecakapan atau keterampilan anak dalam penyelesaian keterampilan hidup. Misalnya mau tugas untuk cara cuci tangan, tugas apa yang harus dilakukan ketika kita habis keluar rumah selama wabah corona ini ada, atau misalnya bagaimana cara bersin. Pokoknya tugas-tugas, atau misalnya cara menjaga kebersihan tubuh, cara menjaga kebersihan lingkungan. Ya pokoknya tugas-tugas seperti itu. Tapi kan guru juga was-was ya, oh tugas kayak gitu nanti pembelajaran gimana. Tapi tetap guru punya tugas, tapi di tengah-tengah pembelajarannya itu diselipkan materi-materi yang berkaitan dengan wabah virus corona. Jadi walaupun demikian pembelajaran tetap bermakna, yang insya Allah ketercapaian kurikulum juga mudah-mudahan tercapai. Dan yang ketiga juga anak senang, anak juga tetap belajar. Walaupun kalau ingin pembelajarannya berhasil, itu tadi butuh kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa tentunya. Jadi perlu diingat bahwa pembelajaran online ini jangan dijadikan sebagai beban sebagai guru, apalagi beban guru ini jadi beban buat anak karena ingin tercapainya kurikulum. Ya ingin semua juga, tapi jangan dipaksa. Karena ya kalau dipaksakan, kita juga harus ingat bahwa yang ada di rumah mereka, orang tua mereka itu ya orang tua, mereka bukan guru. Walaupun misalnya pekerjaannya guru, tapi mereka bukan guru mereka. Jadi orang tua bukan guru, kita juga gak bisa memaksakan orang tua untuk menjadi guru. Karena walaupun orang tua jadi guru, malah nanti ujungnya jadi pada tandukan gitu kan. Jadi tetap belajar tapi dibuat serius tapi santai. Ya begitu, walaupun aku juga nggak tahu ya pembelajaran yang aku berikan di kelas aku sendiri apakah memberikan beban untuk mereka atau enggak gitu ya. Tapi kan setiap tugas yang diberikan oleh guru pasti sudah diukur tingkat kesulitannya, terus jumlah kuantitas tugasnya juga pasti sudah ditentukan guru. Jadi intinya jangan mengeluh, tetap semangat belajar tapi santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.